又来了，赤云兄。半年之后，天剑山庄恭迎凌云应该也是看出我在极力压抑，如你所愿。 Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Jadi sebelum itu kita kilas balik dulu untuk part sebelumnya. Dirinya yang dibawa menghadap kepada Wan He atau sang raja. Di sana dia langsung memeriksa tubuhnya. Ternyata dirinya bukan terkena penyakit, tetapi selama ini dia telah diracuni. Dan terdapat juga ada ulat yang bisa hidup hanya 5 tahun. Dan konsekuensinya, jika ulat tersebut mati, maka tubuh inangnya juga akan mati. Dan juga saat ini, mereka tidak bisa mengeluarkan ulat tersebut. Ya, intinya sangatlah sulit untuk dikeluarkan ya. Setelah semua itu juga, mereka berdua bertemu dengan 2 utusan dari Gunung Tianjian untuk membahas tentang pertandingan peringkat antara 4 sekte ya. Dan 2 utusan tersebut bernama Ling Yun dan adiknya bernama Ling Ji. Di sana, Ling Ji benar-benar sangatlah orang yang begitu ceria dan juga bersemangat. Tetapi dia terlalu berlebihan yang membuat MC utama kita ini sedikit cemburu ya. Sehingga mereka berdua malah berdebat dan bertarung satu sama lain. Tetapi pertarungan tersebut juga dapat dimenangkan olehnya, walaupun harus mengerahkan seluruh kemampuan ya, sebab Ling Ji ini tidak bisa dianggap remeh. Kalau begitu langsung saja kita meluncur. Setelah adu pedang tersebut, pedang dari Ling Ji hancur total, dan juga dia terkagum-kagum kepadanya. Karena dengan rahnanya saja, dia sangatlah kuat seperti ini. Apalagi dengan alam Qingxuan, pasti dia sangatlah luar biasa. Maka, dia memang layak bersama Putri Changye. Karena sudah kalah, Ling Ji tetap menepati janji ya. Dimana jika dia kalah, dirinya akan memanggil dia sebagai kakak. Ling Yun saja sampai geleng-geleng kepala, karena adiknya benar-benar pria sejati ya. Tidak sampai di situ juga, Ling Ji penasaran kepadanya. Mengapa dia bisa lebih kuat daripadanya ya? Ling Ji juga rela menjadi muridnya dan memanggilnya sebagai guru, asalkan dirinya mengajari Ling Ji tentang bela diri. Mendengar itu, Ling Yun meminta kepada Ling Ji untuk tidak terlalu berlebihan. Mereka kesini untuk membahas tentang masalah kompetisi 4 sekte yang akan datang. Dia pun memberikan surat undangan dari Gunung Tianjian ya. Dan surat itu berisikan tentang kualifikasi dalam kompetisi 4 sekte. Jadi sebelum kompetisi itu dimulai, mereka akan melakukan kualifikasi ya. Dia berharap kalau Putri Changye akan datang untuk melihat kualifikasi tersebut. Dia juga meminta kepada dirinya untuk ikut dalam kompetisi tersebut. Karena mungkin saja dia akan bertemu dengan orang-orang yang lebih hebat dan akan menjadi lawan terbaik bagi dirinya. Ling Yun memberitahu jika untung-untungan dia menang, maka dirinya akan dikenal oleh Gunung Tianjian dan juga akan mendapatkan beberapa hadiah yang cocok untuknya nanti. Lalu Ling Yun juga memberitahu kalau misi dia telah selesai, dia akan menunggu dirinya di Gunung Tianjian dalam kualifikasi tersebut dan langsung pergi begitu saja ya. Tampaknya Ling Yun sudah melihat apa yang akan terjadi kepada Yunce. Ya, kalian harus tahu lah. Setelah kepergiannya, Yunce benar-benar terluka parah. Dia hampir saja muntah-muntah ya. Dia mengakui kemampuan energi pedang dari Ling Ji ini sangatlah luar biasa. Jika saja mereka masih berada di sini, mungkin Ling Ji akan menertawakannya. Dia diselamatkan oleh Ling Yun yang buru-buru untuk membawa dia pergi keluar ya. Karena Ling Yun sudah menyadarinya dari awal. Yunce juga berterima kasih kepadanya karena Ling Yun benar-benar tahu kondisi yang seharusnya dia lakukan guys. Sampai pada malam harinya juga, luka yang diberikan oleh Ling Ji masihlah berbekas. Mau tidak mau,
dia harus pergi ke pavilion obat-obatan untuk menyembuhkan dirinya. Jika tidak, luka tersebut akan menyebar ke seluruh tubuhnya. Tetapi ketika dia sedang berjalan di luar, dirinya merasa diikuti. Alhasil, dia pun langsung mencoba untuk mengiringnya ke tempat lebih jauh lagi. Sekiranya tempat tersebut sudah aman, dia meminta untuk keluar dari persembunyiannya. Dan keluarlah Feng Paiyi sebagai utusan dari pangeran ketiga ya. Dan juga dia termasuk orang yang harus diwaspadai. Paiyi pun memuji kehebatannya karena dia gampang sekali ketahuan. Mendengar nama Paiyi, dirinya pun teringat dengan papan peringkat kalau dia adalah nomor 1 di Akademi Swan ya. Dia tahu Paiyi datang sudah pasti untuk mempermasalahkan tentang Murongi. Dan dia meminta kepadanya untuk langsung saja apa yang dia inginkan. Paiyi memberitahu kalau dia ingin membuat kuburan kepadanya. Paiyi juga mengaku kalau dia sangatlah hobi dalam menghabisi orang yang berbakat. Karena dia tidak suka ada orang yang melebihi dirinya. Pantas saja nggak ada yang bisa melampauinya guys. Paiyi juga dengan begitu sombongnya menyuruh dirinya untuk menyerang terlebih dahulu. Dia akan melihat seberapa kemampuannya ya. Karena tertantang, dirinya pun mencoba untuk menerjang. Tetapi itu hanyalah akal-akalannya saja. Dia sudah memberikan formasi di mana Yunce tidak bisa bergerak sama sekali. Dan dia pun terkepung dengan beberapa ular di sana. Paiyi juga menghinanya kalau dia terlalu naif tentang kekuatannya. Dan dia pun langsung menyerangnya ya. Walaupun tebasan demi tebasan dikeluarkan, ular tersebut tetaplah muncul guys. Waduh, sulit juga kalau begini mah. Malah ular tersebut malah membelah diri ya. Satu ular yang ditebas akan muncul 2 ular, begitu terus-menerusnya. Paiyi yang sudah merasa menang dalam pertandingan ini, dia akan langsung mengakhirinya. Tetapi keluarlah Phoenix Abadi yang membuat formasi ularnya hancur dalam sekejap ya. Setelah melihat kemampuan dari Phoenix Abadi, Paiyi pun menjadi ketar-ketir. Dan serangan tarian Phoenix pun langsung menghantam tubuh dari Paiyi. Tetapi juga luka yang diberikan oleh Lingji karena luka yang diterima olehnya itu adalah luka dalam guys. Jika dia terus menggerakkan tubuhnya ataupun menggunakan energi spiritual, itu akan berdampak lebih jauh lagi. Lalu juga ketika dia ingin mengakhiri hidup dari Paiyi, dia pun meminta tolong kepada salah satu orang di sana. Dan keluarlah praktisi yang berada di alam gaib tanah tingkat ketiga. Ternyata Paiyi pengecut juga, peringkat nomor 1 tetapi ecek-ecek ya. Molly menyuruhnya untuk berhati-hati karena dia bukanlah orang yang pantas dilawan. Dan praktisi tersebut adalah Pak Man Fang sebagai kediaman dari Xuan Feng ya. Dia juga akan menghabisi dirinya. Tetapi Molly memberitahu kalau dirinya tidak perlu turun tangan karena Yue Chan sudah berada di sana. Dengan sekali serangan saja, Paman Fang pun menjadi beku dan hancur total. Wadidaw! Mendapatkan kesempatan, pedang rajanya pun langsung dilempar dan menembus tubuh dari Paiyi. Setelah semua itu juga, dia memanggilnya dan mencari keberadaannya. Tetapi, Yue Chen memberitahu kalau dia ini hanyalah berjanji untuk melindunginya selama 3 bulan, bukan untuk menemui dirinya. Tanpa basa-basi juga, Yue Chen langsung pergi dari sana ya. Namun, hal tersebut membuat dia semakin tertarik kepada Yue Chen. Dia akan berusaha sebisa mungkin untuk menampakkan dirinya ya. Setelah semua itu juga, dia akan melakukan dari jasadnya Paiyi. Dia pun pergi ke kediaman Jenderal Chen Pei dan menyamar sebagai Paiyi. Dirinya mengucapkan, kita harus membalas kebaikan orang lain. Waduh, calon-calon untuk mempermainkan orang di dalam. Dan dia tertuju kepada Murongi guys. Tibanya di dalam juga, dia meminta kepada penjaga di sana untuk tidak ikut campur. Karena dia dengan Murongi
mempunyai hal penting yang perlu didiskusikan ya. 我家少爷就在里面，请问 Setelah mereka bertemu satu sama lain, Murongi sedanglah terluka parah ya. Calon-calon dikeretak. Murongi pun menanyakan kepadanya apakah dia sudah berhasil untuk menghabisi nyawa dari Yunce. Dia hanya menjawabnya, dia sendirilah yang turun tangan dalam menghabisi nyawanya. Mendengar itu, Murongi sangatlah senang karena memang semua ini ulah darinya ya. Mendengar ucapan demi ucapan dari Murongi membuat dia tampaklah kesal. Dan juga dia mencoba untuk menjahilinya dengan memberikan beberapa butir obat yang disebut sebagai obat ajaib penyembuh luka. Dia meyakinkan dengan meminum pil obat sebutir, maka dirinya pasti akan segera sembuh. Tanpa ragu, dia pun langsung mengambilnya serta memakannya ya. Selamat Anda terkena prank. Setelah memakannya, reaksi dari obat tersebut membuat dia sangatlah kesakitan. 慕容兄客气了。 Dan juga dia langsung memperlihatkan wujud aslinya ya, dengan mengatakan apakah dia ingin melihat kematian yang begitu menyedihkan. Melihat itu, Murongi pun mencoba untuk melarikan diri, tetapi dirinya langsung ditahan. Lantas Murongi pun langsung dilempar dan juga Yunce mengeluarkan pedang milik Pai guys. Lalu tangannya pun langsung ditebas. Sepertinya dirinya ini akan meninggal dunia dalam keadaan mengenaskan. Dia hanya berpesan jika dirinya macam-macam dengannya, maka dia akan menerima akibatnya. Dan Murongi pun tewas dalam keadaan mengenaskan. Keesokan harinya, berita tentang kematian mereka berdua sudah menyebar. Tetapi dengan kasus kediaman Jenderal Pingxi berkelahi dengan kediaman Jenderal Chen Pei. Dan berita tersebut kalau Murongi telah tewas di tangan Pai. Berita tersebut juga membuat Yunce sungguhlah senang ya. Karena akhirnya dia bisa memurnikan pil sakti darah naga juga tanpa adanya halangan sama sekali. Semua bahan itu dia dapatkan dari tubuhnya Feng Pai. Ternyata dia memiliki bahan obat yang dia butuhkan, serta sangatlah langka. Dan dia pun berhasil membuat 3 pil guys. Tetapi Yue Chan datang dengan menanyakan pil apa itu. Tanpa diduga guys kalau Yunce sudah berhasil membuat dia menampakkan dirinya. Yue Chan tertarik dengan pil tersebut karena pil tersebut memiliki alam gaib raja ya. Dia menjelaskan kalau pil tersebut bisa memiliki alam gaib raja dikarenakan pil tersebut disempurnakan dengan darah naga. Yue Chan pun tampak terkejut, ternyata dia bisa memurnikan pil tingkat tinggi seperti ini. Oh jelas dong. 来自一条王玄之龙吗？叫做丹阵。丹阵等级的丹药，而且你的炼丹方。 Yunce pun hanya membalas jika dia ingin tahu dirinya seperti apa, maka ngobrollah dengan dia selama mungkin. Maka dia akan tahu siapa dirinya ya. Yue Chan pun malah mengancam ya. Dia mengatakan kalau bicara dengan tidak serius lagi, maka perjanjiannya akan berakhir. Lantas, karena tidak mau perjanjiannya berakhir, dia pun memberitahu kalau pil tersebut adalah formasi pil. Yue Chan pun tampak terkejut, karena formasi pil itu adalah teknik pembuatan pil yang legendaris. Molly tidak terima, karena Yunce bisa menggunakan seperti itu, jelas-jelas dari mutiara racun langit ya. Yue Chan juga menanyakan satu hal lagi kepadanya ya. Sebelumnya, dia menyebut dirinya sebagai tabib sakti dan memiliki keterampilan medis yang begitu luar biasa. Selain itu juga, dia memiliki teknik pemurnian pil yang begitu langka ya. Dengan kemampuan dia seperti ini saja, sudah bisa mengejutkan dunia. Maka semua sekte besar akan bersaing untuk mengundangnya bergabung kepada mereka. Tetapi, mengapa dia merendahkan dirinya dan tinggal di sebuah kediaman Suang Changfeng yang begitu kecil? Berarti kerajaan Changfeng termasuk kecil guys. Dia hanya menjawab untuk kebebasan. Dia pun menjelaskan juga, sekali masuk sekte, selamanya tidak boleh pergi. Maka bisa dikatakan seumur hidupnya hanya bisa hidup untuk satu sekte ya.
一辈子只能 Dan yang dia incar ini adalah kebebasan mutlak. Dengan kebebasan, dia bisa pergi kemanapun yang dia mau. Namun Yue Chan juga menjadi bingung. Jika dia mempunyai kemampuan tersebut, mengapa dia memberitahu kepada dirinya? Karena bisa saja Yue Chan ini memberitahu kepada semua sekte. Maka dengan begitu, sekte besar akan mencari dirinya ya. Alasan dia memberitahu kepada Yue Chan karena dia percaya kepadanya. 在你的层面还不如蝼蚁。 Sebab orang-orang seperti Yue Chan itu tidak akan mencampuri urusan orang lain guys. Dia pun memberikan contoh bukti jika Yue Chan adalah orang yang dapat dipercaya. Contohnya seperti perjanjian dia dalam 3 bulan ini, yaitu melindunginya. Dia benar-benar melindunginya dan tidak menemuinya sama sekali ya. Jadi dia menganggap kalau Yue Chan adalah orang baik, walaupun di luar sangatlah dingin ya. 你倒是伶牙俐齿。如果别人说你是真正的仙女，我也 Ucapan tersebut juga membuat Yue Chan malah menjadi salah tingkah ya. Dan kini giliran dialah untuk bertanya. Kalau Yue Chan ini berasal dari istana Dewa Awan Es. Dia hanya ingin menanyakan apakah dirinya mengenal murid yang bernama Xia Qingye. Mendengar itu, Yue Chan juga langsung terkejut. Yunce pun memberitahu kalau Xia Qingye adalah teman kecil darinya. 那你认不认识一个叫夏清月的弟弟？ Tetapi dia telah mendengar kalau Xia Qingye telah menikah dengan orang lain. Wadidaw, apa iya? Yue Chan pun memberitahu kalau dia ingin melihat Xia Qingye, maka dia bisa pergi melihat di pertandingan peringkat. Ternyata perwakilan dari istana Dewa Awan Es adalah Xia Qingye. 所以关心一下吧。 Sebab Qingye ini memiliki bakat yang begitu luar biasa dan tidak pernah ada dalam sejarah. Yue Chan juga memberitahu kalau Xia Qingye menikah itu dikarenakan ayahnya. Dan kali ini dia hanya memiliki status suami istri dengan Qingye, tetapi tidak seperti suami istri, hanyalah status. Mendengar itu membuat Yunce sedikit kesal ya, karena ya bagaimana ya, tetapi itu tidak menjadi masalah baginya. 真是上天对他莫大的恩。叶凌云能以17之灵登顶， 你知不知道是哪个男子那么幸运？ 也不需要相信。到时 Lalu pada malam harinya, dia bersantai di atas loteng bersama Putri Changye. Di sana, dia masih mendengar ucapan dari Yue Chan kalau pria yang dinikahi oleh Qingye itu sangatlah beruntung karena dia telah mendapatkan berkah besar dari langit ya. Jadi anggapannya ini terlalu merendahkan ya. Tetapi dengan begini membuat dirinya menjadi semangat dan dia memutuskan untuk mengikuti pertandingan peringkat kali ini. Dia akan membuktikan siapa yang jauh lebih kuat. Tetapi Yue memberitahu kalau dia ini tidak memiliki hak istimewa. Dia harus mengikuti seleksi terlebih dahulu. Salah satu caranya, 我也没有特权。不过你若 dia harus berada di posisi ketiga dalam peringkat Tianxuan. Maka dengan begitu, dia bisa ikut serta. Dirinya pun tidak mempermasalahkannya karena dia yakin bisa mencapai hal tersebut. Tetapi dia akan pergi meninggalkan kediaman Xuanfeng dengan alasan dia bisa berkultivasi di luar sana dengan begitu cepat daripada di sini. Dia memastikan setengah tahun 只是我又舍不得你。请等我半年，到时我 dia akan kembali dan melakukan penerobosan yang begitu luar biasa. Berarti sudah fix ya kalau setelah ini dirinya akan pergi meninggalkan kediaman Xuan. Ya sudah pasti untuk berpetualang bersama Molly. Dia pasti akan melakukan penerobosan dalam setengah tahun dan juga akan kembali. Dengan begitu, dia akan bisa mencapai peringkat ketiga ataupun peringkat 2 lah. Yang terpenting, dia bisa ikut serta dalam pertandingan peringkat ya. Ya jadi nggak sabar juga sih. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 又来了，赤云兄。半年之后，天剑山庄恭迎。凌云应该也是看出我在极力压抑，如你所愿。